Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita kembali semula dengan ayat kursi, kita ambil 1-2 ayat yang dibaca tadi dalam solat. Ayat ini dari Damit didengar ya. Surah Al-A'la. Dari kecil didengar. Ayatnya 19 dan selalu sudah disebut. Itu gunanya Quran ya. Qurannya dibaca untuk disebut, untuk dibincang, untuk direnung, untuk ditadabbur, untuk diamalkan. Kita lihat ayat 9 dan 10. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Halaman 591. Halaman 591. Bagusnya kita baca surah ni ya. Kita baca surah ni, kita ambil berkat karena ada disebut dalam hadis sahih Muslim, siapa yang datang ke masjid, ke rumah Allah di pagi hari, kalau dia baca Quran sama ada sebelum solat, menunggu qamat ataupun lepas solat, kalau dia baca Quran satu ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Kenapa Rasulullah menyebut unta? Karena dulu itu yang ada dulu. Dulu tak ada Mercedes, tak ada BMW. Kalau ada Mercedes dulu mungkin Rasulullah mengatakan, siapa yang baca Quran di pagi hari di rumah Allah, bukan rumah sendiri ya, di rumah Allah, mungkin kalau zaman sekarang lah 1 Mercedes 1 ayat. Itulah contohnya. Ayat kita baca surah Al-A'la ayat 591. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنا بك يا رب آمنا بك يا رب آمنا بك يا رب. Kami mempercayai kalam suci-Mu ini Allah. Shadaqallahul azim. 19 ayat ya. Itu kira per ayat. Ada lagi bacaan Quran kira per huruf. Ada lagi bacaan Quran kira per huruf, ada hadisnya. Ada hadis tentang kira per ayat. 1 ayat nilainya 1 unta besar gemuk. Rugi ya, rugi tak ke masjid. Rugi kalau tidak baca Quran di masjid. Subhanallah. Rugi dan rugi. Belum lagi kira per huruf. Nanti boleh tengok di Google ada tuh berapa jumlah huruf suratul A'la. Boleh lihat di Google nanti. 1 huruf nilainya 10. Subhanallah. Boleh dilihat nanti ya. Boleh dilihat nanti. Nilai per huruf lain, nilai per ayat lain. Subhanallah. Inilah fadzakir in nafa'atiz dzikra ayat 9. Fadzakir, berilah peringatan. Kasih tahulah orang tu perlu baca Quran. Fadzakir, berilah peringatan. Sampaikanlah tazkirah. Ini ayat yang menyatakan bertazkirah itu wajib. Menyampaikan kata-kata yang baik itu wajib. Wajib hukumnya. Menyampaikan wajib, belajar wajib, mengajar wajib. Sama dengan wajib solat. Solat kalau tak belajar, solatnya bermasalah.
Sholatnya kalau tak belajar, jangan-jangan sholatnya tidak ada nilai. Karena sholat itu yang dinilai quality. Sholat itu yang dinilai quality, bukan quantity ya. Bukan 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, bukan itu. Kualitinya yang dinilai. Subhanallah. Fadzakir, sampaikanlah tazkirah. Kata-kata tazkirah diambil dari sini ya. Dzakkara yudzakiru tazkirah. Kata-kata tazkirah diambil dari sini. Tazkirah itu artinya peringatan. Peringatan. Orang mengingatkan kita, Allah mengingatkan kita. Orang membantu kita untuk mengingati Allah. Fadzakir, berilah tazkirah. Sampaikanlah tazkirah. Inna fa'atiz zikra. Kalau masih ada orang yang mau mendengar, menerimanya. Kalau masih ada orang yang mau mendengar, menerimanya, sampaikanlah. Kalau masih ada kemanfaatannya. Saya dzakkaru may yakhsha, ayat 10. Orang yang takut kepada Allah, dia akan berguna baginya tazkirah itu. Kalau dia tak takut, tak berguna. Sesak dia dengar tazkirah. Orang yang takut ini namanya khasyah ya. Saya dzakar man yakhsha. Yakhsha itu khasyah. Orang itu kalau takut dia kepada Allah, ini kalamullah. Kalamullah disampaikan. Kenapa sesak? Kenapa tak siap mendengar kalamullah? Subhanallah. Berarti insan yang bermasalah ya. Insan yang bermasalah, insan yang tidak mau mendengar tazkirah. Fadzakir, sampaikanlah tazkirah. Ajarlah anak, ajarlah istri, duduk di rumah, apa yang didengar sampaikan nanti di rumah. Fadzakir. Tazkirah itu bukan di masjid saja, di rumah, di pejabat, di mana-mana. Subhanallah. Itu maka orang saleh zaman dulu, orang saleh zaman sahabat ya, bila masuk masjid, apa doanya? Allahumma yassirli jalisan salihah. Orang saleh zaman dulu bila masuk masjid doanya apa? Allahumma yassirli jalisan salihah. Coba kita ikut. Allahumma yassirli jalisan salihah. 4-5 patah perkataan saja. Allahumma yassirli jalisan salihah. Apa artinya? Ya Allah, saya masuk masjid, masuk rumahmu, saya ingin jumpa dengan orang yang saleh, saya ingin berbincang, saya mau mendengar tazkirahnya saya. Saya ingin dibimbingnya. Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Orang dulu bila masuk masjid, tengok kanan ada orang saleh, tengok kiri ada orang saleh, tengok depan, tengok belakang. Subhanallah. Orang saleh itu apa sifat-sifatnya kata ulama? Orang saleh itu orang yang suka membimbing, suka bercakap, suka membantu. Bukan hidup sendiri-sendiri ya. Baiklah. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Berilah tazkirah kalau masih berguna tazkirah itu. Saya dzakkaru may yakhsha. Tazkirah itu akan berguna bagi orang yang ada rasa takut kepada Allah. Khasyah namanya. Khasyah itu salah satu sifat utama orang beriman. Dari Muhammad pun ada doanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang menghalang kami untuk berbuat maksiat. Doa Rasul tentang khasyah ya. Doa Nabi Muhammad tentang khasyah, tentang rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Kata sahabat, doa ini selalu dibaca baginda bila ada pertemuan dengan sahabat. Sebelum bersurai, baginda akan baca doa ini. Ini doa majlis namanya. Dikata ulama doa majlis. Baginda Rasulullah SAW bila berkumpul dengan sahabatnya, sebelum pisah dia akan baca doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al tha'ran 'ala man zalamana wansur 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, sampai akhir. Tapi awalnya itu apa? Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, agihkanlah kepada kami.
Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu ya Allah, yang dapat menyekat kami daripada berbuat maksiat. Jadi dalam ayat ini dikatakan, saya zakar may yakhsha. Orang yang ada rasa takutnya dia akan mencari tazkirah. Ada yang datang dari Mentiri ya, ada yang datang dari Lambak, ada yang datang dari barangkali lah ya, mata-mata di sini nih. Dia mencari tazkirah dia. Subhanallah. Ada yang datang dari Sungai Tilok atau Sungai Hancing ya. Subhanallah. Ada yang datang dari Tungkuling. Subhanallah. Ada yang datang dari Kiarong. Saya zakaru may yakhsha. Orang yang rasa takut berguna baginya tazkirah itu, Pak. Oh, ini berguna ini dipakai ini. Karena bila kita duduk di dalam majelis tazkirah, Allah memberi keampunan secara gratis, free. Orang yang duduk di majelis ilmu, Allah mengisytiharkan, baliklah ke rumah, dosa kamu sudah ampun. Mulianya ya. Ilmu bertambah, dosa hanyut. Orang yang datang ke majelis ilmu, lancar jalannya ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa selalu hadir mendengar ilmu, nanti mulus jalannya ke surga. Karena dosa sudah diampun. Yang menghalang orang itu berjalan ke surga nanti dosa. Tengok ayat dalam surah An-Nahl ya, peringatan Allah dalam surah An-Nahl bahwa orang yang meninggal dunia, kalau dosa masih dibawa ke kubur, belum sempat didilet dengan istighfar, dengan taubat, dengan duduk di majelis ilmu, subhanallah, dia akan membawa dosanya nanti. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ada sebut dalam surah An-Nahl. Mereka itu akan membawa dosanya. Susah tu ya. Orang yang meninggal tidak sempat mendilik dosanya, dosa akan dipikulnya nanti. Dosa akan dipikul. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Halaman 269. Ayat 25. Halaman 269 ayat 25, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Orang itu akan membawa dosanya penuh, tidak ada potongan, tidak ada diskon. Kamilah, utuh. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa dan lainnya juga. Dosa diri dan dosa dan lain. Ala sa'a ma yazirun. Jelek sekalilah dosa yang mereka pikul itu. Dosa diri, dosa dan lain. Kalau dan lainnya istrinya lah ya. Kalau anak cucunya, kenapa tidak dibimbing? La haula wala quwwata illa billah. Ayo kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Peringatan Allah, orang itu akan membawa dosanya nanti di hari kiamat, dan dosa orang yang tidak dibimbingnya, dosa orang yang tidak ditunjuk ajarnya, atau dosa orang yang disesatkannya. Dia tahu, dia tak cakap. Kenapa tak cakap? Sudah tahu, sudah belajar, cakaplah. Kalau diam, itu yang masalah ya. Subhanallah. Baiklah, ini sedikit tentang ayat yang dibaca imam tadi. Fazakir in nafa'atiz zikra sayadhakkur may yakhsha. Kemudian kita kembali lagi ke ayat kursi. Ayat kursi ini ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita nak syarat al hayyul qayyum. Itu saja. Kita nak syarat al hayyul qayyum. Dalam pertemuan yang lalu disebut Rasulullah SAW kalau terdesak, saat-saat genting,
saat-saat kritis, baginda akan membaca doa ya hayyu ya qayyum. Termasuk waktu perang Badar ya, waktu perang berkecamuk, Rasulullah masuk kemah, sembahyang, sujud, dalam sujud baca doa ya hayyu ya qayyum, ya hayyu qayyum. Akhirnya pasukan mujahidin tentara Islam menang, walaupun jumlah mereka hanya sepertiga pasukan musuh. Itu ringkasnya. Kemudian ada lagi di sini beberapa hadis dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ahma wal amr rafa'a ra'sahu ila sama wa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu qayyum. Rasulullah katanya bila serius berdoa dia akan baca ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum. Contohlah kita badan tak sehat, istri tak sehat badan, anak cucu. Katalah kita nak coba dulu kekuatan doa ni, angkatlah tangan, ambillah air contohnya, baca ayat kursi, boleh ditiupkan ke air, kemudian cakap ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum. Allah Tuhan yang maha hidup, Allah Tuhan yang menjaga. Qayyum itu yang jaga, yang kontrol. Allah menjadikan, Allah juga kontrol. Kita kembali kepada Allah. Ini kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bila nak berdoa dengan serius, dia tak sebut hajatnya, hanya disebut ya hayyu ya qayyum. Allah tu sudah tahu hajatnya. Kalau dia nak sembuh dari demam, Allah sudah tahu. Allah lebih tahu lagi. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Boleh dibaca dalam salat, semasa sujud. Sebelum salat kita sudah tahu hajat kita apa. Nanti masa sujud bacalah ya hayyu ya qayyum. Pikiran semraut, pikiran kacau, galau, salatlah 2 rakaat. Ya Allah, kita berniat sebelum salat nak menghilangkan kerungsingan fikiran tadi, bacalah ya hayyu ya qayyum. Hafalkah? Takkan tak hafal ya? Ayat kursi sudah hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini tambah tukar dengan ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ini satu riwayat daripada Anas bin Malik pula, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun qala ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis. Ini ada tambahnya sikit. Riwayat kedua ada tambahnya ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu qayyum, aku menagih rahmatmu ya Allah, tolonglah sembuhkan penyakitku ini, tolonglah hilangkan pikiran yang kacau ini. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Allah, tolong mudahkan urusanku ini. Coba kita ikut ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Tha ya, huruf tha ujungnya tha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Senang ya? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Tolonglah ya Allah, tolong hilangkan penyakit ini, tolong hilangkan masalah ini. Ini riwayat kedua. Riwayat ketiga, Rasulullah nak mengajar putri kesayangannya Fatimah. Nak mengajar Fatimah, ayah penyayang, nak mengajar putri belahan jiwanya, buah hati belahan jiwa. Bukan main nih ya. Apa diajarnya? Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini panjang sikit. Imam itu boleh lakanya selalu dibaca oleh imam-imam, ustaz di mana majelis. Nanti boleh cari di Google doa yang diajar Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Ayo kita ikut ya. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang diajar Rasulullah kepada putri kesayangannya Fatimah. Jadi ada 3 peringkat. Dalam majelis ini ada 3 peringkat. Yang paling pendeknya ya hayyu ya qayyum, senang, semua orang dah dapat. Tambah lagi sikit
tambah dengan birahmatika astaghits. Ya hayyu qayyum birahmatika astaghits. Tambah lagi doa yang diajar Nabi Muhammad kepada putri kesayangannya Fatimah, ya hayyu qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu yang kuharapkan, perbaikilah semua perihal dan urusanku ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jaga aku ya Allah, jangan engkau biarkan aku ditabir oleh diriku sendiri. Tolonglah urus segala urusanku ya Allah. Time ke masjid, dia ke masjid. Time ke masjid, dia ke masjid. Itu orang yang diurus Allah. Time baca Quran, dia baca Quran. Time berzikir, dia berzikir. Itu orang yang diurus Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Kita baca lagi sekali. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Begitulah ya. Besok Ahad ya, besok orang lain. Hari Senin kita akan kita akan type, kita akan agih-agihkan, sudah di type, tinggal baca saja, dan kita akan forward ke grup juga nanti insyaallah ya. Jazakumullah khaira wa yuhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya hayyu qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyyatina wa li aqribaina wa li man ahabbana fika ya mujibas sa'ilin wa li man 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir lil mu'allimin wal muta'allimin wa ighfir li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin wa ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.